Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah kunci menghadapi kesulitan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Mazmur 86. Mazmur 86 merupakan doa minta pertolongan kepada Tuhan saat Daud menghadapi situasi yang sulit. Kita akan merenungkan Mazmur 86 ini per bagian. Ada 6 bagian yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Bagian pertama adalah ayat 1-7. Doa Daud, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku." Ayat 1-7 berisi berbagai seruan dan permohonan Daud. Dari ayat-ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Daud memang sedang dalam keadaan tidak baik. Dalam kesesakannya, Daud berseru pada Tuhan. Setiap seruannya dilanjutkan dengan alasan kenapa Tuhan perlu mendengarkan seruannya. "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah aku berseru. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Sebab Tuhan baik dan suka mengampuni. Perhatikanlah permohonanku, sebab Engkau menjawab aku." Dari ayat-ayat ini kita bisa menarik kesimpulan. Daud mengenal Tuhan dengan sangat baik. Pengenalannya akan Tuhan memampukan Daud untuk berani berseru pada Tuhan. Jadi, seruan Daud bukanlah seruan orang yang panik dan egois hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Daud berani berseru karena dia tahu persis bagaimana Tuhan akan menolongnya. Karena memang hubungan intim Daud dengan Tuhan yang sudah lebih dahulu terbina. Pengenalan Daud akan Tuhan ini juga tercermin dari perubahan nuansa doanya di ayat 8-10. Jika di ayat 1-7 doa Daud berisi seruan dan permohonan kepada Tuhan, maka di ayat 8-10 doanya berisi pujian kepada Tuhan. "Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah." Pujian Daud dalam ayat 8-10 ini jelas merupakan pujian yang tulus akan kebesaran Tuhan. Bukan pujian untuk menyogok Tuhan agar menolong dirinya. Pengenalan yang benar tentang siapa dan bagaimana Tuhan memampukan Daud melihat kebesaran Tuhan lebih dari kesulitan yang dia hadapi. Kesulitannya tetap ada, tetapi Daud mampu melihat bagaimana Tuhan yang maha besar dan agung itu jauh lebih berkuasa dan mampu menolongnya menghadapi kesulitan yang Daud hadapi. Untuk itu, Daud dengan kerendahan hati memohon petunjuk Tuhan untuk membimbingnya melewati kesulitan tadi. Dalam ayat 11 Daud berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Daud tahu dengan persis bahwa kunci
untuk dia bisa menghadapi kesulitannya adalah dengan hidup sesuai kebenaran Tuhan dan takut pada Tuhan. Kerendahan hati Daud juga nampak dari permohonannya agar Tuhan yang membulatkan hatinya untuk takut akan nama Tuhan. Artinya, Daud sadar bahwa kalau ia takut Tuhan, bukan karena kemampuannya semata, tetapi karena campur tangan Tuhan. Ini adalah anugerah yang sangat disyukuri oleh Daud, bahwa kasih setia Tuhan besar atas dirinya. Hal ini tercermin dari ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Selanjutnya ayat 14 menjelaskan bahwa sebetulnya situasi sulit yang Daud alami belum berlalu. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi kembali di ayat 15-17, Daud menyatakan imannya bahwa Allah akan menolong dirinya lepas dari segala kesulitan. Ayat 15 berkata, "Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku." Di sini kita kembali melihat iman dan kerendahan hati Daud. Iman bahwa kesulitannya pasti akan bisa dilalui. Dan saat Daud menang atas kesulitannya itu, semata hanya karena Tuhan yang telah menolong dan menghibur Daud. Dari doa Daud dalam Mazmur 86 ini kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, saat kita menghadapi kesulitan, sewajarnya kita berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Namun, permohonan yang kita serukan seharusnya bukan didasarkan atas kemanjaan atau egoisme kita sendiri yang mengharapkan kesulitan cepat berlalu. Kita berseru pada Tuhan atas dasar pengenalan kita akan siapa dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Pemahaman seperti ini hanya bisa kita miliki jika kita bergaul intim dengan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur 86 ini adalah jika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan mampu melihat kebesaran Tuhan jauh melampaui masalah yang sedang kita hadapi. Hal ini akan memampukan kita bersikap tenang dan tidak panik, walaupun masalah masih belum berlalu. Hal ketiga yang bisa kita pelajari adalah kita perlu memiliki kerendahan hati untuk meminta petunjuk Tuhan. Kadang Tuhan memberi petunjuk yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk takut kepadanya dan mentaati semua perintahnya. Jika kita bisa taat pada perintah Tuhan, bukan semata pilihan sikap kita untuk taat, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk taat. Hal ini akan memampukan kita untuk tetap bersyukur dalam melewati semua kesulitan yang sedang kita alami. Hal keempat yang bisa kita pelajari adalah ketika semua kesulitan kita berhasil terlewati, kita tidak menjadi sombong dan merasa bahwa semua masalah bisa beres karena kehebatan diri kita. Tidak. Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita akan mampu melihat bahwa hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja, kita bisa mengatasi semua masalah dalam hidup kita. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita bergaul erat dengan Tuhan? Sudahkah
kita membaca Alkitab setiap hari? Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.